Selamat ketemu pada topik tentang kefarmasian yang berhubungan dengan obat dan protokol pengobatan. Pada pembahasan kita kali ini kita akan bicara tentang standar pengobatan di rumah sakit. Standar pengobatan di rumah sakit adalah menggunakan ada yang disebut dengan sebuah buku formularium rumah sakit atau juga menggunakan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan formularium nasional. Biasanya bukunya dalam bentuk sederhana, kecil, tetapi isinya cukup lengkap. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara tentang perbedaan formularium rumah sakit dengan formularium nasional, serta bagaimana cara pembuatan formularium rumah sakit dan apa manfaatnya formularium nasional dan formularium rumah sakit dalam pengobatan pasien di rumah sakit. Sebelum topik ini kita bahas secara mendalam, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Pada pembahasan kita tentang formularium rumah sakit, di mana formularium rumah sakit dibuat sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan, baik apoteker, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit dalam hal pemberian terapi obat di rumah sakit. Formularium rumah sakit adalah daftar obat yang dibuat oleh sebuah bagian di rumah sakit yang disebut dengan panitia farmasi terapi atau komite farmasi terapi. Formularium rumah sakit ini setelah dibuat oleh panitia farmasi terapi diajukan dan disahkan oleh direktur rumah sakit. Formularium rumah sakit ini berisi daftar obat, kemudian dosis obat, rute pemberian obat, kemudian juga di dalamnya ada petunjuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan daripada obat, serta penyesuaian daripada dosis dari obat dan pembatasan-pembatasan pemberian obat yang disebut dengan restriksi pemberian obat. Formularium rumah sakit dipedomani oleh siapa? Dipedomani oleh instalasi farmasi di dalam perencanaan, kemudian pengadaan obat di rumah sakit. Kemudian juga dipedomani oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat di dalam menuliskan resep dan pemberian obat kepada pasien oleh perawat, baik melalui cara penggunaan obat dan rute pemberian obat yang bersangkutan. Nah, kalau begitu, apa manfaat daripada formularium rumah sakit tersebut? Manfaatnya adalah dalam hal pengendalian mutu daripada rumah sakit. Kita tahu bahwa obat-obat yang beredar di pasaran begitu banyak. Justru itu tidak mungkin semua obat bisa masuk ke dalam rumah sakit dalam rangka
pembatasan dan pengendalian itulah maka formularium rumah sakit harus dibuat. Pengendalian mutu obat melalui formularium rumah sakit menggunakan sebuah metode di mana obat-obat yang bisa dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit harus memenuhi kriteria. Pertama adalah efektif, yang kedua adalah aman, kemudian yang ketiga adalah rasional, yang keempat adalah mudah didapatkan, yang kelima murah dengan harga yang terjangkau. Dengan menggunakan 5 prinsip tersebut, maka pembatasan-pembatasan yang diberikan dalam hal jenis obat di dalam formularium memenuhi kriteria mutu. Dengan demikian, maka mempedomani sebuah formularium rumah sakit akan memberikan mutu pelayanan di rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dalam hal pengendalian biaya. Pembiayaan kesehatan merupakan pembiayaan yang cukup tinggi, menelan anggaran APBN maupun APBD. Justru itu, pengendalian di dalam hal biaya bisa dilakukan dengan menerapkan formularium rumah sakit dalam hal keuangan dan biaya. Kenapa demikian? Karena pembatasan-pembatasan jumlah jenis obat, di mana dalam formularium satu obat jenis generik diberikan dengan 2 merek dagang dan 1 obat paten. Kita tahu di pasaran 1 obat generik bisa memiliki beberapa merek dagang sampai 5 atau 7 merek dagang. Nah, jumlah itu dibatasi di dalam perencanaan dan pengadaan obat di rumah sakit, sehingga pembiayaan dalam hal pengadaan obat bisa dikurangi. Tetapi pengurangan jenis item obat per generik tersebut apakah akan mengurangi, memaksimalkan terapi obat pasien? Tentu saja tidak, karena yang dibatasi adalah dalam hal merek dagang, bukan dalam hal jenis obat generik. Seperti telah dilakukan bahwa evaluasi kepatuhan terhadap formularium rumah sakit cukup menurunkan jumlah item obat secara bermakna di rumah sakit. Tetapi apakah pasien berkurang dalam hal dapat obat sesuai dengan standar terapi yang diharapkan? Tidak. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan jumlah yang diharapkan, hanya pembatasan dalam hal jumlah merek dagang. Evaluasi yang dilakukan di mana kepatuhan terhadap formularium rumah sakit harus mencapai di atas 90%. Nah, dengan demikian maka formularium rumah sakit untuk masing-masing rumah sakit apakah sama? Tentu saja tidak. Sangat bergantung, yang pertama, besar kecilnya rumah sakit
yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah tentang jenis penyakit yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Karena jenis penyakit yang ada di rumah sakit yang bersangkutan berhubungan dengan standar terapi yang sudah dibuat oleh bagian yang ada di rumah sakit, seperti bagian penyakit dalam, bagian bedah, bagian saraf, bagian anak, bagian obgyn dan ginekologi, yang semuanya mempunyai suatu standar terapi tersendiri-sendiri. Justru itu, semakin besar rumah sakit yang bersangkutan, maka formularium rumah sakitnya akan semakin komplit. Semakin banyak kasus yang ada di dalam rumah sakit, maka formularium rumah sakitnya juga semakin komplit. Nah, bagaimana dengan Pornas? Pornas adalah suatu pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengobatan pasien-pasien BPJS. Standar pengobatan pasien BPJS tertuang di dalam formularium nasional. Apakah obat-obat yang ada dalam formularium nasional cukup baik? Iya, cukup baik karena sudah disusun sedemikian rupa dan cukup memadai untuk terapi pengobatan. Tetapi formularium nasional tidak membatasi dalam hal bila suatu penyakit yang sangat kronis membutuhkan penyakit-penyakit, maksudnya membutuhkan obat-obat yang lebih banyak jenisnya sesuai dengan standar terapi daripada penyakit yang bersangkutan, maka Pornas merekomendasikan untuk ditambah obat-obat di luar Pornas. Mana saja obat pendamping kemungkinannya? Iya, tadi obat-obat yang ada di dalam formularium rumah sakit sebagai obat pendamping tambahan untuk Pornas. Ada suatu alur yang direkomendasikan di Pornas dengan menggunakan POM, obat di luar Pornas, yang diisi oleh dokter penanggung jawab pasien, kemudian disetujui oleh manajemen rumah sakit, direktur medik rumah sakit, dan panitia farmasi terapi rumah sakit yang bersangkutan. Dengan demikian, bila blanko atau isian daripada obat di luar Pornas itu sudah lengkap, instalasi farmasi harus menyiapkan obat yang bersangkutan dan obat itu akan sampai kepada pasien. Justru demikian, maka pemberlakuan Pornas di rumah sakit, puskesmas, rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C, standar Kementerian Kesehatan adalah di atas 90%. Nah, dengan demikian maka akan terciptalah apa yang kita sebut tadi. Pertama, Pornas dan formularium sebagai kendali mutu. Yang kedua, Pornas dan formularium nasional sebagai kendali biaya. Nah, demikian perkenalan kita kali ini tentang standar pengobatan di rumah sakit menggunakan formularium rumah sakit dan formularium nasional. Selamat bekerja dan semoga terapi pasien dapat kita lengkapi dengan menggunakan formularium nasional dan formularium rumah sakit. Semoga tercipta formularium rumah sakit dan formularium nasional sebagai kendali mutu dan biaya. Sekian, terima kasih.